terutama di bulan Ramadan. Dan semoga kita diberikan kemudahan dan dalam memahami dan juga menangkap ilmu pada hari ini. Berdoa dimulai. Amin, Allahumma amin. Ya, alhamdulillah kita sudah masuk ke hari 14 atau 13 ya, tergantung kapan mulai puasanya. Dan semoga ada peningkatan yang baik dari internal kita masing-masing, ya, sejalan dengan meningkatnya hari Ramadan, termasuk dalam semangat belajar, ya, semangat mengejar hal-hal baik dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terutama jam tidurnya ya sudah mulai bisa diatur, kejar waktu-waktu terbaik ya, terutama yang Muslim ini yang sedang mengerjakan saum. Dan bagi yang uzur mungkin bisa mengisinya tetap dengan hal-hal yang baik ya. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat. Jadi pagi ini perdana bertemu dengan Ibu ya di kuliah lapangan terpadu 1. Ini adalah mata kuliah baru di kurikulum kita yang kita implementasikan dengan melihat evaluasi dari sekian tahun ya kita mengadakan kuliah lapangan dan kesimpulannya adalah kita membutuhkan satu kuliah khusus untuk persiapan. Jadi nanti pada hari ini adalah arahan-arahan awal terkait dengan mata kuliah ini ya, sehingga dari awal kalian sudah punya pemahaman yang sama dan nanti di akhir harapannya bisa maksimal ya apa yang diinginkan dan direncanakan oleh kita di awal mata kuliah. Aku share screen dulu ya. Jadi kemarin mungkin dengan Pak Eki arahannya adalah untuk menyusun proposal ya. Menyusun proposal. Jadi di sini jangan ke sini dulu. Kita lihat dari aturan ITS dulu ya. Aturan ITS, peraturan rektor yang menyampaikan kepada kita tentang adanya satu mata kuliah yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa S1 yang itu memang bertujuan untuk mengeses semua pengetahuan yang didapat sejak semester 1. Ya. Nah, jadi ciri khas dari mata kuliah itu adalah dikerjakan berdasarkan project. Jadi group based project ya, ada pembimbingnya, kemudian ada dokumen-dokumen yang wajib ada dalam mata kuliah itu, yaitu proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir atau luaran. Dan luarannya ini dicatatkan sebagai HKI. Nah, jadi nanti di akhir akan Ibu jelaskan ya proses bagaimana kita melaksanakan kuliah ini untuk persiapan dan nanti di kuliah lapangan terpadu 2 itu sudah dalam tahap proses hingga luarannya. Ya. Jadi memang di mata kuliah lapangan terpadu 1 ini fokus kepada perencanaan dan persiapan dulu. Nah, kemudian jadi mata kuliah ini kita sebut sebagai capstone project atau mata kuliah capstone project, di mana di kurikulum teknik geofisika ITS kita menempatkan kuliah lapangan terpadu 2 sebagai capstone project kita. Nah, ini ada aturannya ya dalam kita melakukan kegiatan ini ya. Jadi tidak ada satupun individu mahasiswa yang tidak mengikuti mata kuliah ini. Sehingga dalam kurikulum kita nanti setiap angkatan dalam semester genapnya atau semester 6-nya mereka wajib untuk mengambil kuliah persiapan capstone yaitu mata kuliah lapangan terpadu 1 dan kuliah lapangan terpadu 2. Dan ini juga menjadi prasyarat bagi MK seminar dan tugas akhir. Jadi barang siapa yang berencana mau 3,5, nah ini juga harus ongoing diambil ya, paralel dengan kegiatan MK seminar dan tugas akhirnya. Jadi yang Ibu update di Classroom itu adalah kontrak pembelajaran, adik-adik sekalian.
penting kenapa kita melihat bahwa ini suatu mata kuliah yang sangat serius, sangat serius. Jadi, mari kita bekerja sama agar pelaksanaan kegiatan ini, baik, lancar, dan tercapai sesuai tujuannya, terutama yang MBKM ya, sudah kita berikan jadwal-jadwal per pekannya apa saja aktivitasnya, sehingga nanti di, kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktikum lapangan, itu mohon bisa, hadir di kampus dan melaksanakan latihan bersama dengan kelompoknya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu, di kurikulum lama, persiapannya itu selalu, apa ya, terkesan mendadak sekali dan biasanya sudah dekat-dekat dengan, akhir semester genap ya. Jadi, ini pertama kalinya kita mencoba untuk bagaimana lebih prosedur, lebih tertata, lebih rapi ya dalam, semua hal. Perencanaan kita, dokumen kita, dan nanti output-nya, juga bisa lebih bagus. Nah, kuliah lapangan terpadu ini dalam mekanisme departemen kita dibimbing oleh, RMK atau lab secara bergantian setiap tahunnya. Dan ini kita masukkan dalam, penelitian dana departemen, penelitian dan pengabdian masyarakat dana departemen. Sehingga nanti teman-teman ya, Galdino dan teman-teman ini akan menyusun sebuah proposal dengan template ITS, agar sebagai syarat administrasi nantinya dana departemen itu bisa kita ekstrak untuk pembiayaan kegiatan. Di sisi yang lain juga lapangan terpadu 1 ini harapannya bisa maksimal untuk mencari, mungkin kalian berminat untuk mencari donatur ya dari luar, karena, lebih baik nanti pembiayaan kan di operasional ya, di biaya alat, kemudian, sehari-hari di lapangan begitu. Sehingga, supaya kita punya spare dana yang, eee, aman, nah mungkin bisa mencari donatur dari luar. Jadi di kuliah sekarang ini yang bertanggung jawab adalah RMK Petrofisika, dan pembimbing utamanya adalah, Pak Eki dan Ibu ya. Untuk yang lainnya ini, juga pembimbing utama tetapi tidak menjadi, porsinya tidak terlalu banyak dibandingkan kami berdua. Sehingga kalau misalnya ada hal yang mau didiskusikan, nanti akan dibawanya akan Ibu berikan juga gambaran pembagian dosen-dosen pembimbing ya, untuk konsultasi per metode dari kegiatan kuliah lapangan ini. Ya silakan hubungi Ibu atau Pak Eki untuk hal-hal perencanaan, persiapan ya, karena ini berhubungan dengan kami berdua sebagai penanggung jawab. Kemudian, ya ini gambaran pencapaian pembelajarannya ada 2, ada yang sifatnya konsep dan ada yang sifatnya, implementasi atau penerapan praktikum. Jadi kegiatan ini seperti, seolah-olah seperti akan kita melaksanakan ke lapangan terpadu yang real. Artinya kita merencanakan sebuah manajemen eksplorasi ya, mulai proposalnya, kemudian kita survei ke lapangan, kita tentukan di mana, base camp kita, bertemu dengan penduduk mitra ya, mungkin nanti mitra strategis untuk, melakukan kegiatan ini. Jadi nanti insya Allah setelah Ramadan ini, eee, kita masuk kembali, dosen akan berencana mengadakan survei, melihat siapa mitra strategis di lokasi penelitian kita, dan, mungkin kita butuh beberapa kali survei ya, bukan mungkin, pasti itu. Dan itu, karena memang jarak cukup jauh, bagaimana kita bisa mengatur, eee, survei kita dengan efisien dan efektif, agar mendapatkan hasil yang maksimal ya. Harus artinya ini memang, pekerjaan yang butuh effort, namanya juga capstone ya, 4 SKS, artinya porsi untuk, psikomotorik itu sangat besar porsinya, ya. Samping nanti di lapangan kalian akan menerapkan, knowledge dan juga, semua skill ya, knowledge, psikomotor kalian ya, bagaimana mengatur alat dengan baik sesuai desain akuisisi, ataupun secara skill, soft-nya bekerja sama ya, berkomunikasi dengan baik untuk mencapai hasil bersama-sama. Nah, ini ada 2 capaian pembelajarannya, dan tentunya ini akan mengimplementasikan semua metode yang sudah dipelajari oleh kalian dari tahun pertama hingga tahun terakhir. Sehingga subjek PMK kita sangat banyak, mencakup semua metode eksplorasi, geologi hingga geofisik. Dan nanti di akhir, bagaimana mampu menganalisis dan mengorganisasi data, sehingga nanti asesmennya adalah dalam bentuk progres dan final.
Selain itu, di sini juga nanti akan Ibu terangkan tentang gradingnya. Tidak hanya pekerjaan grup, tapi juga pekerjaan individu dalam bentuk tes ujian individu ya. Untuk melihat apakah fokus betul kalian dengan kegiatan ini atau justru ya saling mengandalkan gitu. Jadi nanti prakteknya misalnya membagi-bagi metode untuk pengolahan, sebaiknya dalam apa? Ada plenonya dalam grup itu ya. Bagaimana dari hasil data itu dirundingkan, didiskusikan, dan baru nanti diimplementasikan dalam bentuk laporan. Nah, jadi ini memang sebagai pembelajaran awal untuk masuk ke mata kuliah, seminar, dan tugas akhir, adik-adik. Sehingga nanti bentuk laporannya, harapan Ibu adalah laporan yang baik, baku, dan berdasarkan metodologi penelitian ilmiah. Ya. Ini adalah laporan ilmiah, bukan laporan sekedar laporan praktikum biasa yang kalian buat dalam setiap metode eksplorasi. Jadi apa? Ini sebagai pembelajaran awal ya, bagaimana menyusun laporan seperti mirip tugas akhir, bahkan mirip ya, bahkan mirip tugas akhir, dan juga menyusun literasi yang bagus. Jadi referensi citasinya itu seperti apa? Nah, ini sebagai langkah awal untuk mempelajari bagaimana konsep metode penelitian yang mendalam seperti di tugas akhir. Nah, banyak kejadian yang tahun-tahun sebelumnya itu kita baru apa terkusu-kusu ya, terburu-buru udah nge-ses hasilnya, belum ngecek laporannya. Jadi nanti di kuliah lapangan terpadu 1 ini target outputnya adalah sudah selesai sampai bab 2. Mungkin bab 3 untuk desain akuisisi oke ya, tapi masih general saja, tapi maksimal bab 2 itu sudah 90% bagus begitu. Nah, ini nanti akan ada setiap dosen pembimbing akan melihat, mengecek ya. Itu termasuk dalam penilaian yang akan kami masukkan di grading mata kuliah ini. Begitu ya. Nah, ini tentang kehadiran. Sama seperti mata kuliah lain, toleransi keterlambatan 10 menit. 10-18. Dan jika terlambat ya, terlambat dari 10 menit itu boleh masuk kelas tapi akan dibuat alpa. Kode presensi akan di-set 60 menit sejak kelas dimulai. Dan kalau memang tahu kodenya ya silakan ya entry ya sampai 60 menit itu. Cuma kalau sudah lewat dari 10 menit ya otomatis sudah tidak akan di-record sebagai masuk ya, begitu ya. Jadi keterlambatan ini sangat krusial sekali, baik itu di tatap muka maupun di online. Jadi kalau misalnya mata kuliah nanti apa kalian di akhir Bu, saya belum absen, ya itu sudah risiko ya keterlambatan. Dan mohon tiap kalian punya integritas tidak membagi kode presensi, baik itu kepada teman kos, teman pacarnya ya, bertanggung jawab dengan konsekuensi dengan masing-masing. Itu yang Ibu tekankan juga di mata kuliah lain. Jadi keterlambatan itu adalah tanggung jawab kalian pribadi masing-masing. Misalnya tidak ada sinyal ya kamar mandi. Jadi ini sudah kita sepakati ya bahwa keterlambatan hanya 10 menit, biarpun kode presensi Ibu set 60 menit ya misalnya. Nanti akan berubah 10 menit saja lah, karena kan sudah sesuai dengan keterlambatan ya. Nah, silakan. Tapi kalau sudah lewat dari situ ya tidak akan bisa diklaim lagi. Begitu ya. Jadi kita para dosen tidak akan menerima WA atau komplain karena tidak bisa presensi dengan berbagai macam alasan. Jadi kalau misalnya memang tidak bisa presensi ya sediakan 2 device dengan sinyal yang bagus. Ya, pastikan kalau kalian Zoom sinyalnya bagus, begitu adik-adik. Ya, sebenarnya tidak ada alasan lagi kalau tidak bisa absennya. Kemudian, oh ya alasan lainnya itu mati lampu. Nah, kita sudah hafal sekali alasan sama siswa ini. Jadi kalau mati lampu, segera chat, minta tolong temannya chat Ibu di Zoom, Bu Win, si A mati lampu gitu. Nah, tapi dalam masa presensi ya. Ingat, highlight-nya dalam masa presensi. Nah, jadi kalau udah lewat itu atau lihat WA dan alasan apapun Ibu nggak menerima, berarti nggak masuk, gitu aja ya. Jadi kita sudah sepakat. Kemudian minimum kehadiran total kelas dan praktikum selama 16 pekan adalah 80%. Jadi memang ini mata kuliah yang 2 SKS
Tugas ini akan kita split ke dalam tatap muka dengan dosen dan juga asisten. Jadi tidak ada pertemuan 2 kali dalam seminggu, tapi 1 kali dalam seminggu, tetapi model pembelajarannya akan kita kemas, berdasarkan, pengisinya. Jadi kalau dengan dosen itu sifatnya teoritis di kelas, dengan asisten itu akan praktikum di luar kelas, ya. Dan ini total kehadiran adalah kelas dan praktikum. Jadi nanti asisten pun akan Ibu minta mendata kalian yang di lapangan, siapa yang nggak hadir. Kalau ternyata kehadirannya nyata, sudah lebih dari 2 kali tidak hadir, ya sudah mengulang aja lah, gabung sama 2022 ya. Kita apa, kita nggak mau seorang mahasiswa nggak serius begitu. Jadi, kalian sudah tingkat akhir, kapan lagi mau serius ya kuliahnya, mengatur waktu ya, misalnya ada kegiatan-kegiatan di kampus, jadi harus, bisa konsentrasi dan, disiplin. Kemudian, jika jadwal kuliah libur, maka dosen akan mengatur pertemuan, apakah akan digabung dengan pertemuan berikutnya atau tidak. Nah ini, jadi memang, mmm, nanti aja ya, sekalian aja waktu jadwal tabelnya ya. Nah ini yang tadi Ibu sampaikan waktu poin 2, kemudian, ini juga sama dengan poin 1 ya, tidak perlu Ibu ulang. Nah nilai minimum lulusnya adalah C, dan tidak menggunakan remedi. Jadi ini informasi juga bahwa kalau kalian mengulang suatu mata kuliah, biarpun sudah lulus ya, misalnya C gitu, terus naik nilainya ke B, itu nggak bisa dihapus yang C itu. Itu sudah pakem di transkrip, nggak akan bisa dihapus, itu akan mempengaruhi IPK. Jadi kesempatan kalian tuh hanya 1 kali saja di awal saat mengambil. Misalnya pun kalian ulang, itu tidak akan bisa dihapus. Karena memang pada dasarnya sudah lulus ya mata kuliahnya ya, tapi mungkin kalian ingin maksimal, "Oh, saya mau ulang aja lah, dapat B atau A," begitu ya. Nah, ini berlaku untuk semua mata kuliah adik-adik. Jadi betul-betul ya, setiap mengambil mata kuliah itu ikuti dengan baik ya, semua asesmennya, hadir gitu ya. Insyaallah, bisa berhasil, sukses. Nah itu ya, jadi nanti di akhir pas tahun ke-7 misalnya semester 7, semester 8, "Bu, saya mau menghapus nih," nggak bisa, nggak bisa dihapus. Itu konsekuensi pokoknya. Saat kalian mengulang mata kuliah yang sudah lulus ya akan tetap ditambahkan dalam transkripnya sebagai, penambahan IPK ya, penambahan jumlah IPK. Nah kemudian, device apapun dinonaktifkan selama kelas ya, eee, juga dilarang membuka laptop, misalnya dosen memberikan materi, mohon fokus kepada dosen. Kemudian jika tidak bisa mengikuti proses, kuliah dalam bentuk kelas, praktikum assessment terutama, maka mohon segera hubungi dosen yang bersangkutan, PIC yang bertanggung jawab, atau dosen yang mengisi pada sesi itu, atau asisten misalnya ya, dilengkapi bukti surat dokter, atau foto kalian terbaring sakit, atau surat keterangan orang tua, surat keterangan mitra misalnya sedang MPKM tidak bisa izin ya karena strict sekali, dan lain-lain. Jadi ada bukti yang bisa kita percaya, kita validasi bahwa memang sedang berhalangan. Lalu ya sudah ya, ikut tadi di atas. Baik, ini adalah grading-nya adik-adik. Semua kolaborasi akan dilaksanakan melalui classroom. Misalnya ada hal yang sangat mendadak sekali, dosen akan mengkoneksikan melalui ketua ketua kulap ya, Galdino ya, atau melalui grup misalnya, nanti akan dikoneksikan seperti itu. Kemudian jadi nanti yang terkait dengan proposal, lalu laporan kemajuan, laporan akhir, itu semua di classroom. Setiap keterlambatan ya, itu ya tidak ada toleransi. Kita berkaca dari 2020 kemarin tuh kasihan sekali Pak Juan itu. Nggak ada yang ngumpulin di waktu yang ditentukan, akhirnya molor lagi kan waktu ujiannya ya. Jadi nanti saling mengkoreksi, eee, saling mengontrol saja. Jadi misalnya ada waktu-waktu yang memang harus diminta submit file harus segera di-submit, hati-hati. Jika ada kendala pengiriman tugas, langsung hubungi dosen dan mengirim tugasnya melalui WA dalam waktu active submission. Jadi nggak ada submit di luar jadwal ya, jadwal yang sudah ditetapkan. Langsung nol nanti kita nolkan sajalah.
Udah dikasih waktu banyak, panjang ya, tapi ternyata ya apa nggak on time ya sudah ya. Eh, jadi pentingnya memang bekerja sama dalam satu grup. Ibu yakin kalian sudah sangat pengalamannya dengan sekian tahun mengikuti praktikum-praktikum di kuliah-kuliah eksplorasi ya. eh Baik, jika tidak bisa karena berbagai alasan yang urgent ya, boleh menghubungi dosen dan mengirim bukti dan diberi hak untuk asesmen susulan. Nah ini eh, case-nya begini, ada mahasiswa ikut penelitian dosen ke lapangan gitu ya, ngambil data sama kakak tingkatnya. Ini yang juga sering terjadi. Padahal jadwal waktu itu ada misalnya praktikum lapangan ya, suatu yang krusial itu. Nah itu ibu yang nggak sukanya itu ngasih taunya pas hari hanya. Jadi ibu minta ke adik-adik 2021 saat kalian ingin merencanakan satu kegiatan lapangan, ibu bukan menghalangi, tapi konsultasikan dulu kepada dosen pembimbing. Hubungi ibu atau Pak Eki, Pak, Bu saya ingin ikut ini apakah di tanggal ini ada kegiatan penting yang harus saya ikuti gitu kan ya. Hmm. Jadi kalau tiba-tiba ada yang mendadak ngasih tahu nebeng penelitian dosen, ikut penelitian dosen ya, adik-adik kemudian izin dengan senjatanya adalah surat keterangan dari DRPM, dari mana gitu ya, yang sudah tidak bisa dibantah lagi ya, sudah apa, ibu anggap nggak masuk aja. Nggak begitu caranya. Caranya adalah kasih tahu jauh-jauh hari. Itu cara yang baik ya. Jadi kita sekarang sudah apa? Sudah ingin lebih menata lagi ya, supaya bagaimana kasihan teman-teman yang lain yang sudah fokus di sini gitu kan ya. Kita ingin keadilan buat semua dan juga kenyamanan buat kami sebagai dosen agar bagaimana kegiatan ini bisa bagus ya. Baik, ya segala bentuk pelanggaran, bla bla bla. Jadi karena ini memang metodologi penelitian, pentingnya dalam nanti bab 2 itu adalah cara mereferensi, cara mensitasi. Dan bagaimana referensi yang bagus itu nanti akan diajarkan oleh setiap dosen yang akan mengisi kelas. Ya adik-adik. Baik, ini perencanaannya. Kita sampai pekan ini memang masih masuk ke persiapan perencanaan ya. Panduan-panduan kita kenalkan begitu. Jadi draft proposal yang akan dibuat oleh kalian ini mirip sekali dengan draft proposal tugas akhir, sehingga kalian sudah familiar nanti di kuliah seminar, ya, bahwa penyusunan dari proposal laporan kuliah lapangan terpadu ini sama persis dengan proposal dan juga laporan tugas akhir. Tapi ada yang akan Ibu edit sedikit ya dari panduan itu, jadi tipe citasinya bukan hafat ITS lagi, tapi sudah apa ya, memakai apa. Tipe apa. Kemudian bagaimana cara mereferensi. Nah, itu juga penting. Kita inginkan 2021 bisa lebih bagus dibandingkan 20 ya dalam dokumentasinya. Baik, jadi mulai pekan pertama yang kita rencanakan online itu, ya ini Ibu sedih nih 21 nih nggak ada ya membantu departemen ya. Kosong. Cuma Faiz sama siapa kemarin ya? Afif siapa ya yang terakhir setelah Ibu sosialisasi itu? Jadi kita kita sudah Ibu sudah mendeklarasikan bahwa kita akan hybrid atau online ya tergantung dosen pengampunya. Nah, nanti di pekan pertama itu ada kuliah lapangan terpadu 1 tentang bab geologi. Ini akan disampaikan oleh Bu Nita. Nita ini juga anggota lab petrofisik. Jadi lab kita ini sekarang masih 2 adik-adik, yaitu petrofisika, kemudian eksplorasi mineral dan air tanah. Di petrofisika ini nanti bisa lihat di web ya, yang terupdate siapa dosen yang ada di RMK atau lab tersebut. Jadi yang terbaru dari petrofisika itu adalah Pak Anang, Bu Nita, sama Pak Kadek ya. Yang lainnya masih sama. Ibu, Pak Widya, Pak Firman, Pak Eki dengan Pak Marianto. Yang lainnya itu masuk eksplorasi mineral dan air tanah. Kemudian pekan ketujuh, jadi pekan Lebaran libur ya. Pekan ketujuh karena Senin kita masih libur, kita pindahkan ke hari Jumat siang. Nanti akan masuk ke bab eksplorasi seismik aktif dengan Pak Eki. Dan di sini kita akan mencoba memotif presentasi progres proposalnya. Ya.
So far dari ITS belum ada informasi untuk upload pendanaan ya. Jadi kita masih menunggu juga sebenarnya. Nanti akan Ibu berikan. Mungkin Pak Eki sudah menyampaikan template-nya atau belum? Nanti akan Ibu tautkan juga di Classroom template-templatenya. Jadi artinya pekan ini targetnya adalah kelompok sudah dibentuk oleh asisten. Akan Ibu panggil asisten di besok atau lusa ya untuk konsolidasi. Dan nanti akan diumumkan lebih lanjut untuk persiapan penyusunan proposal ini. Proposal ini sifatnya adalah tadi untuk menarik dana. Jadi karena ini template berbasis ITS, jangan ke sponsor ya. Kalau sponsor lebih interaktif dalam membuat proposalnya dengan bahasa yang lebih singkat malah harusnya ya, bukan bahasa yang sangat penelitian sekali begitu. Kalau kita membangun proposal internal ya sangat penelitian sekali bahasanya, sangat baku. Tapi kalau ke sponsor dibuat sesingkat tetapi informatif dan juga interaktif ya dalam membangun proposalnya. Nah, jadi bisa dibedakan dua tipe proposal itu ya, Gabino dan lainnya. Nanti kalau misalnya kalian berencana untuk mengajukan proposal. Nah, ini di pekan ke-8 saat ada mungkin ujian-ujian yang dilakukan oleh beberapa mata kuliah di SKPB, sampai pekan 10 ini kita rencananya ada praktikum. Tidak ada kelas ya. Sesinya karena satu SKS praktikum itu adalah 170 menit, maka kita defaultkan sekitar 5 jam dalam sehari. Nanti diatur oleh asisten ya bagaimana penjadwalan praktikumnya. Ini masih kasar sekali dari Ibu. Tapi di jadwal 3 pekan ini, untuk kuliah ini kita praktikum sesinya. Dan rencana Ibu kita sudah mulai berjalan untuk survei ke lapangan ya. Nanti akan ada dosen, asisten, dan beberapa perwakilan dari panitia ya untuk mendampingi. Jadi tidak semua ikut, hanya beberapa saja dengan pertimbangan kita baru survei awal. Baru nanti kalau sudah fix secara mitra ya, kemudian hal-hal lainnya dilanjutkan oleh Galdino dan teman-teman ya untuk survei lebih detail ke operasionalnya. Nah, kemudian dalam perjalanan mulai dari pertemuan 9, ini kita sudah menyusun sebuah desain survei. Perencanaan lapangannya sudah dibuat ya dari survei, beberapa kali survei yang dilakukan. Kapan surveinya? Nanti based on schedule, based on appointment kita bertiga, asisten, Ibu, dosen dan juga teman-teman mahasiswa ya. Kita pasti cari waktu yang tidak mengganggu lah, mungkin di weekend atau di kapan begitu. Di hari aktif tapi tidak mengganggu kuliahnya. Nah, mulai pekan 9 ini kita sudah desain akuisisi. Desain akuisisi, kemudian paralel dengan format bab eksplorasi gaya berat oleh Bu Ani. Jadi nanti akan ada sesi tatap muka 60 menit, sisanya adalah monef progres ya dari hasil survei. Ini akan dibimbing oleh Ibu dan Pak Eki. Tetap di kelas ya tempatnya ya, tidak kemana-mana. Kemudian pertemuan ke-12 eksplorasi magnetik oleh Pak Juan. Pertemuan ke-13 EM oleh Bu Agnes. Mungkin nanti tambahan dari Ibu tentang Bu Agnes nanti fokus ke MT-nya, Ibu fokus ke GPR-nya misalnya. Ya, nanti kita berbagi beban ya untuk eksplorasi IM. Jadi kita akan terus progres ini mulai pekan 9 sampai pekan 15. Diharapkan ini sudah 90% selesai desain akuisisi. Sehingga memang pembimbingan ini menjadi poin penting dalam grading. Kalau kalian jarang bimbingan ya nggak besar nanti ya poin pembimbingannya. Dan bukan cuma masalah mengejar poin tadi ya, kita harapkan sudah selesai gitu persiapan kita ke lapangan. Sehingga nanti selesai dari lapangan terpadu 1 ini tinggal koordinasi-koordinasi Zoom sebentar ya, dan persiapan internal kalian untuk nanti berangkat di pekan yang sudah dijadwalkan. Nah, ini dia ada tes individu yang Ibu sebut sebagai komprehensif. Jadi kalian sudah berlatih juga nih dengan istilah komprehensif tes. Kan nanti ada di sidang tugas akhir ya, di tugas akhir, sidang tugas akhir. Jadi tugas akhir kita juga include penilaian komprehensif sebesar 30%. Begitu juga nanti di kuliah ini akan kita berikan sebuah tes individu untuk melihat sejauh mana pemahaman dan
pemahaman dan dalam hal pengetahuan dan keterampilan di lapangan ya. Bukan sudah memahami ya, menerapkan ya, melakukan. Jadi kalau ternyata nggak tahu teorinya, konsepnya ya hasil akan susah nanti dilaksanakan. Nah ini sekitar 100 menit, akan dibagi 2 kelasnya, dan di pekan ini semua laporan presentasi, bukan laporan harusnya proposal ya. Proposal, presentasi, ini logbook disubmit di Classroom. Jadi ada tambahan namanya logbook kelompok. Logbook kelompok ini menceritakan proses kalian perjalanan pembimbingan dan kegiatan apa yang dilaksanakan dalam perbaikan-perbaikan selama pembimbingan. Nanti akan diberikan logbook kelompok ya, yang akan diisi oleh timnya masing-masing. Dan di akhir, kita menambah 1 pekan, 17, ini adalah presentasi. Nanti akan dibagi per ruang kelas per kelompok, dan ada pengujinya nanti dari masing-masing kelompok itu adalah 1-2 dosen. Lama presentasi adalah 30 menit ya per kelompok. Dan ini tidak dihadiri oleh mahasiswa lain ya, hanya internal kita saja. Baik, nanti kita akan ada grup koordinasi. Dalam grup WA ini adalah dosen, laboran, asisten, panitia, dan ketua kelompok ya. Saya itu tidak masuk ke koordinasi ini. Jadi kita batasi supaya tidak terlalu banyak ini ya. Kemudian akan ada dosen pembimbing yang akan membimbing terhadap proposal, laporan, bukan laporan ya. Oh, maaf, draft laporan maksud Ibu. Kan kita targetnya kan sampai bab 2 ya. Ini masih sifatnya draft. Dan pelaksanaan kuliah lapangan terpadu. Jadi nanti teknisnya setiap desain akuisisi yang sudah dibuat oleh kalian sendiri nanti yang menyusunnya ya, bagaimana mekanisme pembuatan desain akuisisi di internal angkatan. Nah itu dikonsultasikan kepada dosen pembimbing ini. Jadi untuk eksplorasi gaya berat ini ada Bu Ani dan Pak Widya, nanti geolistrik dan magnetik ini ada Pak Jua dan Pak Anang, elektromagnetik, MT dan GPR ini dengan Ibu dan Bu Agnes, seismik aktif pasif ini ada Pak Eki dan Pak Firman, nanti Pak Firman bisa via Zoom kalau belum hadir di sini ya. Lalu eksplorasi geologi ini Bu Nita dan Pak Haris, juga Pak Amin. Tapi Pak Amin ini opsional saja karena dari tenaga sudah tidak maksimal, jadi antara Bu Nita dan Pak Haris. Kemudian metodologi penelitian ini nanti ada sesi khusus Pak Singgi dan Pak Saiful. Nah, kalau dari Ibu pribadi jadwal pembimbingan itu di luar jam kelas. Nanti kalau dari Ibu ya di Jumat 9 sampai jam 10. Setiap pembimbingan masing-masing dosen akan memberikan aturan masing-masing. Tapi kalau dari Ibu cukup 1 jam saja untuk pembimbingan. Jadi fleksibel menyesuaikan kegiatan internal dosen ya. Bisa jadi tidak akan sama jadwal setiap pembimbingan itu. Kemudian ada asisten ya, asisten bertanggung jawab dalam pendampingan praktikum, pendampingan manajemen eksplorasi, bertanggung jawab dalam pengambilan data lapangan sesuai perencanaan. Jadi asisten ini sebagai perpanjangan tangan dosen ya, bertanggung jawab. Bisa ada hal-hal yang ternyata butuh didiskusikan kepada asisten dulu ya. Jadi kalau ternyata tidak ada solusi baru kepada dosen. Saat nanti misalnya real di lapangan terjadi sesuatu yang tidak insidental yang harus diberikan keputusan ya. Kemudian di sini asisten akan bertanggung jawab terutama dalam praktikum di kampus dan akan ada kehadiran lapangan ya. Bagaimana keaktifan mahasiswa dan bagaimana proses akuisisinya selama di lapangan. Ini semua akan tercatat dievaluasi oleh asisten sehingga nanti menjadi pembelajaran saat pelaksanaan di real di lapangan ya, di semester gasal. Kemudian akan ada latihan pengolahan data, baik dengan data primer maupun sekunder. Dan daftar asistennya adik-adik ada Mas Givari, seismik aktif, ada Mbak Melia, seismik pasif, Mbak Anti di magnetotelurik,
ada Mas Faki di magnetik, kemudian Mas Ervan di gaya berat, ya, Mas Wahyu di geolistrik, ada Mbak Afni di GPR, ada Mbak Marsha di eksplorasi geologi. Jadi ini semua asisten yang akan mendampingi kalian mulai dari kuliah sekarang hingga 1 semester mendatang di semester 7. Ini kita rekrut berdasarkan tugas akhirnya. Jadi Ibu harapkan mereka betul-betul bisa memberikan hal-hal yang bagus ya, input yang bagus dalam penyusunan ataupun hal-hal yang terkait dengan metodologi yang mereka kuasai di tugas akhir. Jadi ini outputnya ada proposal, draft laporan kelompok, logbook kelompok, dan presentasi kelompok. Dan ini adalah output yang tadi disebutkan dalam peraturan rektor. Jadi kita harapkan ada sebuah output yang bisa di-HKI-kan, yang bisa kita klaim sebagai hak kekayaan intelektual, dan nanti nama mahasiswa pun akan bisa masuk ke dalam hak itu, ya. Kita daftarkan dan kita masukkan nama-nama mahasiswa. Jadi ada beberapa tipe output, yaitu jurnal, jurnal penelitian dan jurnal pengabdian kepada masyarakat, kemudian chapter book, ada video kegiatan dan output PKM. PKM ini pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi kalau yang kemarin di Bromo itu mungkin saran-saran untuk pengembangan geowisatanya, misalnya zonasi untuk mana untuk bisnis, mana untuk wisata ya, mana untuk konservasi begitu. Ini nanti harus dibahas bersama, kira-kira outputnya apa. Ini karena kita masih belum survei ya, dan tugas pertama adalah mencari referensi studi literatur. Tadi Ibu sebutkan di awal bahwa kita ingin melakukan literasi yang bagus dari setiap wilayah lapangan terpadu, dan ini akan dimulai dari 2021. Kemudian yang 67 ini masih opsional. Kenapa Ibu warnai? Karena masih opsional ya. Baik. Ini yang nanti akan kita laksanakan di pekan 16 itu ya. 17, maaf. Pekan 17. Sudah Ibu kira-kira drafting seperti ini untuk perencanaan pembagian. Jadi pembagian kelompok ini masih belum final. Tapi rata-rata memang antara 1 sampai 6 kelompok ya. Dengan total jumlahnya itu sekitar 10-an mahasiswa. Nanti akan diskusikan lagi dengan tim asisten yang terbaiknya bagaimana, dan mungkin saja ini akan berkembang menjadi mungkin 7 sampai 8 kelompok gitu ya. Jadi setiap ruang itu ada 2 kelompok, di mana masing-masing kelompok ini akan saling menguji temannya, selain dosen yang menguji. Namanya peer assessment. Supaya situ maksudnya kita saling melihat ya, melihat apa keunggulan dari kelompok lain dan apa kelemahan dari kelompok itu, juga keunggulan dan kelemahan dari kelompok kita. Dengan masukan dari teman-temannya ya. Ini 301 ada Pak Eki, Bu Agnes dan Pak Singgi. Nanti 2 dan 5 itu ada Ibu, Bu Nita dan Bu Ani. Lalu kelompok 3 dan 4 itu ada Pak Juan, Pak Haris, dan Pak Firman. Baik, ini gradingnya, penilaian individu itu di pekan 15 ya. Jadi pastikan kalian hadir semua di kampus untuk melaksanakan ujian ini. Kemudian presentasi, pembimbingan. Ini ada poin pembimbingan 20%. Dan rencananya kan Rabu ini Ibu akan rapat ya dengan dosen ya, untuk evaluasi pembelajaran dan juga mensosialisasikan tentang klub lapangan terpadu 1 ini. Jadi nanti bila ada perubahan akan Ibu langsung informasikan ya kepada kalian. Kemudian penilaian kelompok ini ada praktikum dan laporan. Praktikum, laporan, logbook ya, 10%. Kemudian terpapar saya susun hingga bab 2, tinjauan pustaka sebagai output penilaian akhir mata kuliah. Ya, sebentar ya.
Ibu mohon maaf tamunya sudah datang ternyata dari PSDM-PB. Oke, yang tadi sudah cukup jelas atau ada pertanyaan dulu? Silakan. Insyaallah udah selesai ya. Mohon cek di Classroom, jadi per hari ini tugas kalian adalah untuk studi literatur, adik-adik. Mungkin kan ada 2 submission folder, ada folder untuk eksplorasi geolistrik dan ada eksplorasi geologi dan ada eksplorasi geofisik. Masukkanlah semua referensi yang terkait dengan jurnal dan proceeding diutamakan yang internasional dan 5 tahun terakhir, ya. Kalaupun ada referensi buku nanti, mungkin kita lihat di perpus atau mungkin ada soft yang bisa diakses ya. Tapi sementara kita lihat, dari paper-paper dulu, baik itu, internasional maupun nasional, tapi utamakan internasional, dan masukkanlah, submit-lah ke dalam, folder itu ya. Kemudian, itu tugasnya adalah sampai Senin depan, kalau nggak salah. Ini baru tadi kelas A yang baru Ibu buat. Lupa tadi malam mau buat. Ya, kelas B belum, setelah ini insyaallah ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Tidak ada ya? Jelas Belum semua ya? ada, Bu. Ya, baik. Permisi, Bu. Oh ya, Apa silakan. permisi, Bu? Heeh. Nah, saya Faiz. Ini, Bu, saya kan mewakili dari divisi geologi di kuliah lapangan terpadu. Nah, Oh ya. untuk dari Bapak Ibu dosen sendiri, apakah ini, Bu, sudah menentukan kira-kira lokasi pastinya di mana dan juga objektivitasnya dari yang kami tawarkan kemarin itu mana saja. Jadi seperti itu, Ibu. Karena Iya. mungkin untuk apa ya, untuk kami isikan nanti untuk bagian latar belakang dan juga bab 2-nya kan tergantung pada objektivitas juga. Jadi seperti itu, Bu, yang ingin saya tanyakan. Baik, Pak Is, terima kasih. Gunung Lemongan kan ya? Sudah disampaikan Pak Eki? Pak Is? Pripun, Bu? Gunung Lemongan Lumajang. Oh, nggih. Ya, dan itu include aduh aku datang. Tapi kemarin ada obrolan juga dengan sementara masih Gunung Lemongan dulu adik-adik. Tetapi kita belum sampai membahas hingga sampai ke Ranu Gratinya. Ranu Grati kan juga termasuk dalam bagian Gunung Lemongan ya. Aduh, gatal. Ya, sementara itu dulu. Jadi Gunung Lemongan yang menjadi objek utama adik-adik. Sekitarnya itu ya berarti sekitar gunung itu. Apakah Ibu juga belum terbayang ya, belum lihat juga melalui satelit seperti apa kondisi di sekitar Gunung Lemongannya. Tapi artinya ini sudah jadi objek utama. Dan targetnya itu, artinya kalian geologinya geologi regional dulu Pak Is. Bagaimana bawah permukaan dari Gunung Lemongan ya, vulkanostratigrafinya begitu. Kalau mau mencari sekitarnya ya coba bisa ditambah dengan mungkin geologi-geologi lokal ataupun struktur-struktur yang membangun daerah sekitar Gunung Lemongan. Itu Faiz. Baik, Ibu. Terima Ya. kasih. Untuk ranunya nanti Ibu coba ngobrol dulu dengan Pak Haris ya. Kemarin masih bincang-bincang ringan aja sih sekilas gitu dengan dosen. Maksudnya untuk cakupan wilayah selain Gunung Lemongan itu apa kita masukkan juga untuk daerah Ranugratinya kayak gitu. Ya, nanti kita lihat lah. Nanti akan Ibu update ya Pak Is ya. Nanti insya Allah adik-adik yang menjadi koordinator utama di panitianya ini akan tergabung di grup. Nanti setiap informasi akan kita transfer secara baik di grup itu juga. Baik, ada lagi? Hanya Faiz saja? Sudah ya? Baik adik sekalian, karena oh iya izin bertanya Jumat tanggal 29, benar.
jam 10. Iya. Kevin ditunggu update-nya ya, Kevin. Ini Kevin Calvin Bis ada utang sama Ibu ini. Baik semuanya, terima kasih banyak untuk kehadiran pagi ini. Mohon maaf lahir batin ya jika Ibu agak galak. Pada dasarnya Ibu baik kok insyaallah. Kita akhiri, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu langsung end meeting ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sami-sami.